ketua PN turun menghadap kita, bukan kita menghadap dia. Nah, itu satu sejarah. Kita tidak menghadap dia, tapi dia menghadap kita, turun. Itu fakta, ada videonya. Dipanggil dan sepertinya permintaan kita akan diakomodir, yaitu penggantian hakim. Mudah-mudahan ya, karena apa harapan kita, mudah-mudahan rejim ini bisa cepat selesai. Karena apa yang semuanya dijanjikan itu tidak ada yang benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kehadirat Allah, tadinya sudah hopeless, udah gak ada harapan, karena kita mintanya gak tanggung-tanggung, ganti hakim. Berat sekali itu, ternyata Allah gerakan hatinya, ketua PN turun menghadap kita, bukan kita menghadap dia. Nah, itu satu sejarah itu. Kita tidak menghadap dia, tapi dia menghadap kita, turun. Itu fakta, ada videonya. Yang kedua, inilah yang saya bilang sama Ibu Kurnia, sama Ahmad yang gak begitu percaya. Jangan kau pikir Allah itu kayak tukang jam. Jam udah dibuat disuruh jalan sendiri. Iya memang bisa jalan sendiri jam. Tapi tidak begitu logika Allah. Dia penentu segala sesuatu. Ya, laisa kamislihi syai'un. Dia tidak semisal dengan apapun. Nah, jadi ini ilmu tauhid. Oleh karena itu tidak bermaksud untuk ceramah. Saya hanya mengingatkan. Percayalah kepada Allah dengan betul-betul keyakinan yang penuh, Allah pun nanti akan membela kita. Ini satu tanda yang sudah sangat jelas. Minimal nggak perlu lagi ada wibawa hakim yang atau kita bahkan puji-puji hakim, nggak perlu, ya. Tapi oleh karena itu dia telah menjalankan tugas. Nah, saya ingin minta kesan singkat saja dari prinsipal dulu. Silakan, tegas singkat saja. Alhamdulillah tadi kita diterima dengan Ketua PN Jakarta Pusat. Dan semua undang-undang kami sudah dikemukakan, mudah-mudahan diterima semuanya karena Ketua PN akan mendengarkan ke hakim yang tadi yang kami minta diganti dan sepertinya dipanggil dan sepertinya permintaan kita akan diakomodir, yaitu penggantian hakim. Mudah-mudahan ya, karena apa harapan kita, mudah-mudahan rejim ini bisa cepat selesai karena apa yang semuanya dijanjikan itu tidak ada yang benar. Ya, harapan kami mudah-mudahan hakim pengganti nanti akan lebih berpihak kepada kebenaran yang kami akan perjuangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diterima, bahkan beliau datang sendiri menghadap kita. Artinya Allah itu ada, Allah itu mendengar doa-doa kita, ya. Semoga hakim yang baru nanti, hakim yang adil, hakim yang berpihak kepada rakyat, hakim yang tidak dusta, ya. Itu saja. Ya, Bu Eli. Assalamualaikum, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, luar biasa, Muhammad Damis. Beliau datang menemui kami atas permohonan kita tentang kejadian split tadi bersama hakim di persidangan. Hakim persidangan 266 diganti. Kemudian penggantinya minta tunda 2 minggu untuk memahami aksi persidangan. Kemudian minta tunda lagi, belum paham karena 2 hakimnya juga lagi cuti. Ujuk-ujuk hari ini dia putusan sela, gila. Dan ngalahin gitu. Dan gak lazim ini. Maksudnya apa? Dia bilang gak diizinkan kita berkomentar karena ini sudah diputuskan. Maksudnya apa? Putusan apa yang dia mau sampaikan sementara dia baru memahami apa posita dan petitum kita. Dan dalam hal ini dia baru diganti. Sementara pihak Pak Jokowi, kuasa hukumnya membawa dokumen 2 kali persidangan berturut-turut untuk data pembuktian. Setelah pembuktian tentu kesaksian, tentu pembuktian dari kami, tentu kesaksian dari kami baru bisa putusan. Kenapa ujuk-ujuk dia putuskan? Ini luar biasa. Saya nggak tahu apakah ini memang terskenario atau memang ini
pandai-pandai hakim berbuat semena-mena karena dia juga punya otoritas tersendiri, atau dia diintimidasi, atau apa. Kita tidak tahu lagi mau seperti apa. Kita udah lemes, udah lelah berpikir, udah lelah. Apalagi yang mau dibuat mereka untuk penegakan hukum. Kita mencari kebenaran, mencari keadilan. Rakyat yang menggugat. Ini persoalannya apa? Oh, katanya tidak layak digugat di pengadilan negeri. Emangnya kemana lagi kami mau menggugat? Ke Petun. Kami tidak menggugat tentang kebijakan. Kami tidak menggugat tentang keputusan pemerintah. Tidak menggugat undang-undang yang dilahirkan pemerintah. Tidak menggugat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kami gugat adalah kebohongan. Fungsinya sebagai presiden dan kebohongan-kebohongan. Kebohongan dalam sumpah jabatannya dan kebohongannya 65 lebih. Bahkan kalau di total ada 100 kebohongannya. Ini sudah tidak lazim kalau pengadilan tidak menerima kami. Kalau memang tidak, hak yang sama kan ada. Ratna Sarumpait bohong 2 tahun. Habib Rizik bohong 4 tahun. 65 kebohongan. Kok nggak diterima? 400 tahun. Mungkin kalau di total mungkin 300 lebih tahunnya. Namun kita kan tidak seperti itu. Kita profesional. Bagaimana? Kan ada jalan, ada cara. Gugatan ini kami mengimplementasikan supaya tidak ada demo-demo, sudah tidak ada lagi korban, tidak lagi kerugian, kerusuhan. Kok gugatan kita juga diabaikan, bahkan dijadikan perbuatan tercela juga oleh penegak hukum yang sampai ketuk meja loh, pukul meja. Kami berdiri, hakim pukul meja, gila nggak? Kami berdiri supaya tidak jadi split ribut atau lempar-lempar di dalam. Mending kami keluar, diusir, udah sana keluar. Bapak ingat ya sumpah Bapak sebagai hakim, biarkan sumpah itu. Enak hakim seperti preman gayanya. Itu boleh dikatakan juga hakim itu mendekati, terindikasi juga perbuatan tercela dan biadab. Nah saya ini dari jauh loh datang bolak-balik. Emang kerugian kami tidak ternilai gitu. Namun ini enjoy, ikhlas. Kenapa? Karena kita demi rakyat, karena saya juga rakyat. Saya punya keturunan. Mungkin Bapak semua di bangsa ini punya keturunan. Tolong penegakan hukum, tolong bagaimana kebenaran yang harus kita limpahkan dalam saat ini. Kita bukan mencari panggung atau ugal-ugalan. Dalam hal ini saya minta kepada semua untuk penegakan hukum, minta jalan yang adil seadil-adilnya. Terima kasih. Cukuplah kali Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayatakillah hayaja'alahu mahroja. Bahwa tugas kita sebagai manusia itu bertakwa, jalan keluar Allah yang memberikan. Hari ini dipandu oleh Bang Haji Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI. Saya diberi waktu untuk mericas kembali kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya yang maha kuasa itu adalah Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu pada hari ini sudah dibuktikan usaha yang sedemikian keras, kondisi kami yang terzolimi, alhamdulillah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hadir untuk mendatangi kami, mengakomodir dan mendengarkan keluhan kami. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ini Bang Egy hebatnya di situ ya. Kita doakan beliau sehat ya. Karena beliau ini pemimpin yang dibekali tidak hanya dengan ilmu hukum tapi ilmu agama. Sehingga ketika kami berangkat dengan penuh keyakinan. Kepada bangsa Indonesia saya ingin mengatakan, tolong simaklah apa yang sedang kami kerjakan ini. Anda jangan ingin perubahan tetapi tidak melakukan apapun. Minimal doa. Ikutilah ya. Karena terus ini nggak gampang ini. Oke, nah selain daripada itu kepada hakim lah satu lagi saya mau ngomong ini. Jangan ada setumpuk bukti lalu mereka terpentok hanya kepada bukti tersebut. Tugas Anda adalah race finding, mencari hukum, ya, menemukan hukum. Ya, jadi artinya maksimal, jangan ujuk-ujuk. Ini kayaknya akan membuat Pak Jokowi susah untuk menjawab. Ingat ya, 66 kebohongan. Itu yang baru kita tahu. Tetapi sepanjang 2020, 2021 bertambah setiap hari kebohongan. Belum lagi soal PCR, betul? Betul. Ya, belum lagi hal tidak terpuji lainnya di mana Indonesia tidak menjadi anggota. 11.000 triliun. Belum lagi Indonesia tidak menyetujui tentang undang-undang genosida. Ini luar biasa ya. Nah, jadi artinya soal PCR pun beliau tidak sama sekali melakukan pemecatan terhadap Luhut maupun Erick Thohir. Ada apa ini? Ya kan?
rakyat ini sudah sangat menderita. Nah, oleh karena itu usaha kami di sini itu tidak main-main ya. Bahkan nih Bang Egy nggak tahu. Waktu saya melakukan banding, di Punten ya, oknum daripada salah satu pejabat di sini gitu ya? mengira kita ini disupport dana oleh seseorang ya yang mereka sebut nggak dengan ada. ya kategori sebagai keluarga Ini cendana. memang dana Beliau rakyat. tidak tahu bagaimana kita kumpul 200, kumpul 500 untuk bisa melanjutkan proses banding ya yang kebetulan besarnya biayanya 5.110.000 ya. Nah, ini kami katakan kita murni, tapi terserahlah, tidak perlu kita berkuar-kuar, hanya Allah yang Maha tahu. Semoga Bang Egy sehat, Bu Eli sehat, kita semua sehat, para prinsipal sehat, rakyat bangsa Indonesia sehat untuk melihat perubahan Indonesia insya Allah. Amin. Nah, closing statement, saudara-saudara, tadi hakim mengatakan ketika Bu Eli sangat memujinya karena sikapnya yang baik dari Muhammad Damis, dia nggak mau, jangan puji-puji hakim. Iya kalau begitu ikuti Nabi dong. Dari 3 hakim, 2 masuk neraka sih bilang. Udah. Dan faktanya dari 3 hakim itu yang satu yang diem, yang satu nggak ngapa-ngapain. Ah dia yang masuk surga itu. Yang 2 itu fakta. Ya kita relax saja. Ah tadi selanjutnya saya minta minimal minggu depan ada kepastian. Ini status hukumnya apa? Kita banding, kita apa? Ya. Dan atau si hakim diganti. Nah, kita lihat minggu depan. Semoga Allah ridho. Allahu Akbar. Ya.